Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim mu'azzim ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Hadratul mukarramun, para habaib min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akhussu min dzikril mukarram wal muhtaram Sayyidil Walid Al-Habib Alwi Ibn Al-Habib Tahir Al-Hamid hafizahullah wa ra'ah wa mata'ana Allah bituli hayati, wal mukarram wal muhtaram Al-Habib Hasan Al-Mughdar hafizahullah wa ra'ah wa mata'ana Allah bituli hayati, wal Habib Ghalib Al-Haddad wal Habib Naufal Al-Kaf, Habib Muhammad Al-Kaf, Al-Habib Ali Syihab, wa ala baqiyatil habaib, wa bil khusus juga sahibul majlis yang kita cintai bersama, Habib Hashim Syihab. Berikut guru kita tercinta Ad-Da'i ilallah, Guru Sufyan. Berikut para tuan guru lainnya yang semuanya Al-Fakir hormati, ta'zimi, Al-Fakir muliakan, dan mohon maaf pada kesempatan ini tidak dapat menyebutkan tarantian satu persatu mengingat waktu relatif singkat bagi bagian yang kedua, dan mohon maaf sebesar-besarnya, kan tetapi juga tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim Al-Fakir dengan antum semuanya sebagai para tuan guru yang merupakan delegasi Nabi Muhammad SAW, yang semoga pian sebertahan panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan dalam segala urusan dunia dan akhiratnya, dicairkan bisnisnya, disayang lawan bininya, amin ya rabbal alamin. Berikut para donatur, para sesepuh tutuhan, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para hadirin hadirat ayahanda sekalian. Berikut para bunda, acil, julak, nini, nang bungas bahari. Semoga pian seberataan selalu disayang lawan laki pian masing-masing, dan semoga laki pian pada berbini lagi, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita seberataan yang hadir pada malam hari ini, khususnya dan umumnya satu masyarakat kota Samarinda, mendapatkan curahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini bersama-sama kita berkumpul dalam satu acara Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dirangkap dengan haul Aba Guru Sekumpul yang ke-17, yang semoga di dalam acara pada malam hari ini yang begitu istimewa dan antusias masyarakat begitu tinggi sekali, sehingga yang hadir pada malam hari ini kelihatannya bujur-bujur banyak, yang semoga hajat-hajat kita pada malam hari ini seterusnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala.
anak cucu kita dijadikan soleh-solehah, keluarga kita masing-masing ditambah sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal. Salawat serta salam teratur tercurah teriring keharibaan junjungan kita, imam kita, sang suri tauladan kita, sang pemimpin kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut keluarga besar beliau, para sahabat dan pengikutnya sampai dengan kita semuanya dan regenerasi kita ila yaumil qiyamah insyaallah. Jami'ul hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tadi barusan kita sama-sama mendengar tausiah yang disampaikan oleh guru kita Mukarram Ad-Da'ilullah Habib Hasan Al-Mukhtar dari Goa Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Republik Indonesia, merupakan ibu kota Republik Indonesia, IKN. Begitu panjang dan jelas, ya, dimana kandungannya adalah secara garis besarnya betapa pentingnya kita melaksanakan sholat. Karena dibalik melaksanakan sholat kita menjadi mulia dan menjadi the best of people, manusia terhebat, termulia, teragung, teristimewa. Dan sebaliknya apabila kita tidak peduli dengan sholat, apalagi meninggalkannya tanpa ada alasan, tsumma radadnahu asfala safilin, maka kita akan seperti aspal diinjak-injak, yaitu hina. Na'udzubillah min dzalik. Derajat kita menjadi turun serendah-rendahnya. Masya Allah. Pada kesempatan ini Al-Fakir ingin sedikit mengulas dan menyampaikan berkaitan dengan masalah haul. Masalah Isra Mi'raj tadi sudah dijelaskan oleh beliau. Sekarang masalah haul, ya, dimana kita belakangan ini selalu menghadiri peringatan Isra wal Mi'raj dan dirangkap dengan haul, abah buru sekumpul. Secara tidak langsung kita bisa menilai betapa tingginya kedudukan dan derajat abah buru sekumpul. Hampir setiap malam orang bacakan manakibnya, terutama di kota kita Samarinda. Baik mereka yang membaca sejarahnya itu dari dalam dan luar kota, bahkan dari luar negeri sekalipun. Masya Allah, ya, belum lagi dibacakan Fatihahnya, belum lagi dibacakan Al-Quran, ya, seperti surah Yasin, belum lagi dibacakan tahlil, belum lagi didoakan dan diaminakan. Mana yang mengaminakan ini? Nah, acil-acil bungas-bungas lagi. Allah Akbar. Gimana kada kabul? Bujur apa bujur? Sungguh luar biasa, ya. Jadi tambah kita mendoakan, mengagungkan, memuliakan, tambah tinggi itu derajatnya, ya. Dan kita pun yang mendoakan juga mendapatkan pahalanya. Bujur apa bujur? Ya. Nah, di sini kita bisa mengukur bahwasanya apabila kita mendoakan seseorang baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Walaka mithla dzalik, kata malaikat. Ketika kita mendoakan orang itu baik. Jadi ibu bapak sekalian, kalau berdoa itu berdoalah yang baik. Jangan orang itu didoakan sudah kaya didoakan miskin, sudah sehat didoakan garing, ya, sudah sudah bangkrut didoakan tambah bangkrut, ya, sudah berisi bini didoakan tambah bini, ya. Padahal di situ ada malaikat, walaka mithla dzalik. Sebelum yang didoakan itu terjadi berkat doa kita, kita yang mendoakan berdahulu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berdoa itu, ya Allah, semoga si fulan sugih, kata malaikat, walaka mithla dzalik, engkau juga sugih. Jadi yang didoakan dapat, yang mendoakan dapat. Begitu. Kalau Habib Abdurrahman bin Syihab mendoakan, ya, semoga Habib Hasan berbini lagi, jadinya. Itu sebunjurnya mendoakan inya seorang hendak berbini lagi tapi kada kawan. Akhirnya curhat. Nah, mendoakan orang tambah bini. Ya, seperti itu. Jadi mendoakan yang baik-baik supaya kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala.
Masya Allah. Nah ini kita mendoakan Allah guru sekumpul. Masya Allah, luar biasa. Sebujurnya ketika kita mendoakan abah guru sekumpul itu, mendoakan diri kita seorang. Karena kita juga mendapatkan isi dari kepada kandungan doa kita itu. Kita mendoakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kita pun mendapatkan ampunan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang didoakannya dapat, yang mendoakannya juga dapat. Makanya jangan sampai koler kita. Ada haul siapapun hadiri, dibacakan Quran, dibacakan Yasin, dibacakan tahlil, dibacakan doa. Karena itu adalah investasi buat kita seorang sagan nanti di akhirat dan menguntungkan juga yang didoakannya. Bujur apa bujur? Jadi siap kita menghadiri peringatan haul, siap? Siap. Satu. Yang kedua itu bisa dijadikan apa? Pelajaran. Dijadikan pelajaran bahwasanya secara tidak langsung kita bisa menilai, Masya Allah, luar biasanya abah guru sekumpul. Di mana-mana dikenang, di mana-mana dimuliakan, di mana-mana dibacakan manakibnya. Luar biasa. Ada apa ini? Kok bisa terjadi seperti ini sampai orang semuanya ini ya berpingkut ke situ. Beliau menjadi magnet. Luar biasa. Ada apa ini? Ditelusuri, diteliti, diobservasi. Ada apa ini? Kan begitu. Oh, digali sejarahnya. Ternyata di dalam sejarahnya ini beliau ini memang ahli ibadah. Orangnya takwa, orangnya taat, orangnya muallim K7 mengajar, orangnya cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu. Jadi kita bisa menilai di situ, ternyata seperti inilah orang yang cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dunianya dijadikan artis oleh Allah Subhanahu wa taala. Bujur apa bujur? Orang yang mencintai Nabi Muhammad di dunianya saja ditampakkan oleh Allah menjadi artis. Subhanallah. Kada usah kita yang melihat sekelas abah guru sekumpul. Itu sudah ma'lum, sudah masyhur, sudah ma'ruf, sudah dikenal. Kita lihat sekelas guru Sufyan saja. Coba bayangkan, rumahnya, majelisnya di hujung perumahan, jalannya nah kayak ini. Ulun sudah berapa kali kesini, kalau sorangan pasti tersasar. Coba bayangkan. Sekalipun demikian, susahnya jalan menembus ke sini, tapi buktinya coba bayangkan sampai keluar-luar orangnya. Bujur apa bujur? Masya Allah, luar biasa. Ada magnetnya di sini, ya, ada magnetnya. Padahal kalau kita lihat orangnya biasa-biasa aja, bebulang aja kada. Bujur apa bujur? Sangat biasa-biasa, bininya saikong aja. Tapi kenapa kok bisa jadi luar biasa seperti ini? Kalau tidak ada sesuatunya, kada mungkin bubuhan pian itu sampai jam segini sanggup duduk di tempat ini. Bujur apa bujur? Nyamanan di wadah pian seorang. Ya. Pian kan datang ke sini bukan karena nasi kotak, bujur. Oh, tapi kalau kada dapat nasi kotak bisa sarik juga. Yang datang ke sini karena Allah, bujur. Urut karena Allah, tapi kurang ajar badan panitia. Kenapa urut karena dibandingnya? Karena Allah, tapi memamai. Allahu Akbar. Bayangkan juga. Ya, ada sesuatunya di situ. Ya, di sini ada sesuatu. Di sini diumpamakan seperti ada gula, di mana ada gula samut berdatangan ke situ. Bujur. Di sini ada gula di sini. Siapa gulanya? Guru Sufyan itu gulanya. Allah. Tapi jangan kena penyakit gula beliau. Bahaya. Kan luar biasa ini. Itu perumpamaannya. Ada magnet di sini. Ada apa dengan sosok Guru Sufyan ini? Nah, diteliti, dilihati, diitihi. Ya, apa keistimewaannya ini? Sembahyangnya biasa-biasa saja. Ya, sewaktu-waktu adalah ke masjid, tapi banyakkan di rumahnya. Ya.
Banyakan di rumahnya dengan bininya, karena masjidnya mungkin kalau di sini jauh juga ya kalau jauh ke sana, ke sini aja udah dibayar. Masya Allah. Sembahyangnya dari 24 jam itu cuma 5 waktu juga. Kadai juga yang lain 5 waktu, sini 10 waktu gitu. Ditambah-tambahi kadai juga. Ya, artinya standar-standar aja. Tapi kenapa bisa orang-orang itu kalau berdatangan ke sini ada apa? Ya, ada apa? Pasti ada sesuatu pada diri beliau itu. Di antaranya adalah karena hati beliau ini tersambung dengan Sayyiduna Muhammad. Karena Sayyiduna Muhammad itu adalah kekasih Allah. Apabila kita mencintai Nabi Muhammad, berarti kita dicintai oleh Allah. Apabila dicintai oleh Allah, maka Allah akan tundukkan segala sesuatunya kepada dia. Bujur apa bujur? Kalau sudah Allah tundukkan segala sesuatunya untuk cinta kepadanya, maka yang mencintainya tadi itu tidak ada lagi mengenal kadakah, jauhkah jalannya, ya, di hujungkah rumahnya, kadakah majelisnya, kada lagi melihat ke situ. Pokoknya datang aja. Kenapa? Yang dipandangnya ternyata bukan sosok guru supiannya, tapi yang ada di dalam hati guru supiannya, yaitu nur Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, Masya Allah. Berarti kalau begitu ketika kita datang ke tempat ini, sama halnya kita ini mendatangi majelisnya Sayyiduna Muhammad. Bujur-bujur. Kita bermusafahah dengan beliau. Nah, dengan Abah Guru Supian. Nah, Abah Guru, wah, ini sudah jadi Abah Guru beliau nih. Kita bermusafahah dengan Abah Guru Supian, bermusafahah dengan Kai Habib Hashim, Kai beliau. Biar kada payu lagi sudah dipadahi Kai aja. Bermusafahah dengan Habib Nopal, Habib Muhammad, ya, Abah Ulun, Habib Alwi, ini Guru Ulun, Habib Hasan, ini juga Habib Khalid dan lain sebagainya. Ternyata nilainya itu, nilainya itu sama halnya kita bermusafahah dengan Sayyiduna Muhammad. Karena apa? Di dalam kandungan awak bubuhannya itu terdapat nur Nabi Muhammad SAW. Cahayanya Rasulullah, ilmunya Rasulullah, darah dagingnya Rasulullah SAW. Masya Allah, luar biasa. Pian memandang wajah bubuhannya itu tersambung dengan Rasulullah, ya, tersambung dengan Rasulullah. Pian memandang wajah Abah Guru Supian, ilmunya tersambung dengan Rasulullah. Pian memandang mulai dari Kai Habib Hashim sampai ke sini itu, ya, tersambung darah dagingnya dan cahayanya kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi ilmunya juga tersambung dengan Rasulullah. Maka ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam nih, man sofaha aliman faka'annama sofahani. Siapa orang yang katuju bersalaman dengan orang alim, maka seakan ujar Nabi nya itu telah bermusafahah dengan aku, Sayyidina Muhammad SAW. Jangan artis terus disalami, ya. Dengan artis aja, oh historis, oh. Bagian Kai Habib Hashim lewat, oh si Din kan, masa mentang-mentang sini jadi Kai, oh si Din juga, Masya Allah. Orang ketika bermusafahah ini dengan orang-orang hebat, kalau kita memandang artis itu hebat, ini lebih hebat, lebih harap lagi. Ini artis dunia akhirat, pian. Di dunia kau berkumpul dengan bubuhannya, mun pian ketujuh, di akhirat kau berkumpul juga dengan bubuhannya. Nah, ada orang keluar sih. Masya Allah. Bojor apa bojor? Musafah. Kita datang, pian datang ke sini, itu ada nilai ziarahnya. Ziarah itu berkunjung. Pian kalau
di luar acara ini hendak berkunjung ke guru Supian tengalit sedikit bujur. Nah takut kena kok aku sorangan kena dicelengi lawan bini sidin ya. Tapi kalau pian datang ke sini wayah ini, nah itihi muhasidin tuh. Nah sama pian ziarah kepada beliau, pian pada datangnya ke majlis sama itu kita pian niatkan di dalam hati ziarah, aku hendak berziarah dengan beliau, ziarah dengan para habaib, dengan para ulama yang ada di sini. Nah oleh kita pian hendak datang ke wadah ulun di Popo jauh banar. Bujur apa bujur? Baluman lagi kalau pian kada bawa amplop kada buka, dibuka pintunya aja dibuka. Nah, ini alhamdulillah di sini pian kada usah bawa apa-apa, kada usah bawa amplop, kada usah, bawa isinya aja di Lumsidin. Masya Allah. Apa ujar Nabi? Man zara aliman faka'anna mazarani. Siapa yang berkunjung terhadap orang alim, faka'anna mazarani, maka seakan dia telah berkunjung kepada aku, Rasulullah SAW. Jadi hakikatnya wujudnya beliau-beliau semuanya itu adalah wujudnya Sayyiduna Muhammad. Karena gegampangan, makanya jangan koler memandang wajah orang alim itu. Itihi terus, jangan bekadip. Nah, itu. Masya Allah, duduknya kita nah dengan bubuhannya nih. Apabila lagi kita nih hendak duduk berkumpul lawan bubuhan orang alim ini nah. Habib Hasan, Masya Allah alim, pesantrennya gonol, bukan awaknya aja yang gonol. Serba gonol beliau ini. Pesantrennya gonol. Oh, kemudian santrinya banyak. Masya Allah, apalagi itu duitnya banyak, bini seikung, alhamdulillah, ilmunya banyak, sampai menimba ilmunya ke Hadrumut sana. Kayak apa? Kurang alimnya beliau ini, subhanallah, luar biasa. Nih orang-orang alim sebenarnya di muka di sini. Kita duduk lawan bubuhannya itu jangan dianggap duduknya biasa kayak di kafe-kafe itu, celeng sana, celeng sini, melihat binian. Ya, wah nang di sana jadi pojokan sana tuh nang baju habang tuh lumayan tuh, tebungas sedikit. Lihat lagi di sana, oh di sini. Nah, Masya Allah, tidak ada faidah tapi tidak ada faedahnya. Dia duduk di sini sejam 2 jam kah? Apalagi sampai beisukan sampai pagi pian. Guringan pian di sini. Masya Allah bernilai benar pian. Kenapa? Karena ujar Nabi man jalasa aliman. Siapa orang nang selalu menyempatkan waktunya kawa duduk lawan orang alim. Ini bukan orang alim lagi, ulama, banyak orang alimnya di sini. Bujur. Ujar Nabi, paka'anna majalasani fid dunya, maka seakan inya telah duduk bersama aku di dunia. Hakikatnya kita ini duduk sebelahan lawan Sayyiduna Muhammad. Makanya dinyatakan kalau kita berada di majlis Rasulullah seperti ini, ya, ini majlisnya Rasulullah. Karena sebujurnya yang kita kisahkan ini adalah Rasulullah. Sekalipun seumpama baca manakib abah guru sekumpul, kehebatannya, keilmuannya dan sebagainya, itu adalah jelmaan daripada Sayyiduna Muhammad. Bujur apa bujur? Nah, sebujurnya kita ini mengesahkan keagungan, kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya majlis nang kaya ini dinisbatkan kepada Sayyiduna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pian ada berisi hajat, nang lalakian hajatnya apakah? Hendak bisnisnya cair, hendak hajatnya kabul. Nah, nang bebinian kayak itu, hendak nang lakinya kada bebini lagi. Minta di sini menjerit dalam hati, ya Allah, aku sayang lawan lakiku, jangan sampai mendues di situ. Cukup aku seorang. Wah, Masya Allah. Kabul hajatnya. Kenapa pian berada di majlis yang mulia, di hadratus syekh yang mulia, yaitu Sayyiduna Muhammad, Syekhul Masyayikh, Sayyidus Salihin,
Sayyiduna Muhammad SAW. Ujar Rasulullah, man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya. Siapa orang nangka tujuh duduk lawan orang-orang alim, maka seakan orang itu acil julak nenek lawan kai, seakan inya itu duduk lawan aku di dunia. Tuh, ini yang bepadah ini Rasulullah. Pakaan nama jalasani fid dunya ya Rasulullah. Maka seakan tuh bubuhannya lah acil-acil tuh luar biasa duduk lawan aku di dunia. Wa man jalasani fid dunya, barang siapa yang selalu duduk lawan aku di dunia, ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, akan aku dudukkan ide di higaku nanti di akhirat. Masya Allah, sudah dijamin oleh Rasulullah. Pian nang selalu ya membawa burit pian andak burit pian di sini, maka justru burit pian itu adalah burit yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Bujur apa bujur? Itulah burit yang akan didudukkan nanti di higa Sayyidina Muhammad. Berkumpul lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Siapa nang kada hendak berkumpul lawan Rasulullah, kedede orangnya seberataannya hendak duduk lawan Rasulullah, berkumpul lawan Rasulullah. Bujur apa bujur? Bujur apa bujur? Bujur apa bujur? Seberataan nih hendak apa kada duduk lawan Rasulullah, berkumpul lawan Rasulullah. Biasakan duduk di sini, jangan koler-koler, jangan pas beracaraan haul aja, Isra Mi'raj aja. Nah, malam Rabu berikutnya, anu dia acara apa ini? Anu pengajian biasa, kena-kena aja lah aja. Nah, kena-kena setiap minggu, bujur apa bujur? Siap. Ujar Rasulullah terakhir nih. Siap aja kelak? Siap apa siap? Lanjut apa mundur? Maju apa mundur? Berdiri apa duduk? Berdiam apa bulik? Ujar Rasulullah. Nih biar tahu kita nih barokahnya majlis ilmu seperti ini nih. Ya. Ujar Rasulullah, ya Ibn Mas'ud, wahai Abdullah bin Mas'ud. Ibn Mas'ud itu adalah Abdullah bin julusuka fi majlisil ilmi sa'atan la tamassu qalaman wa la taktub harfan khairul laka min alfi itqi ragabatin. Wahai Abdullah bin Mas'ud, ujar Nabi, ini bahasanya Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud, tapi tujuannya sagan umatnya seberataan. Inilah secara tidak langsung Rasulullah memberitahu tentang keutamaannya majlis ilmu nih nang seperti ini. Julusuka fi majlisil ilmi sa'atan, duduknya engkau di majlis ilmu sesaat saja, sesaat. Kita ini berapa jam? Ada ibu-ibu tuh nih acil-acil dari sehabis maghrib sudah begincuan, sudah be-make upan, sudah dipoles-poles muhanya itu. Nah, ada kemanaan? Aku hendak tulak ke majlisnya Abah Guru Sufyan jan, hendak mengitihi muhasidin. Masya Allah, ujar Habib Muhammad, mengitihi muhasidin itu ibadah ajarnya. Masya Allah, an-nadharu ila wajhil alim ibadah. Allah, hendak ibadah aku ini. Datangan ke sini pian, sehabis isya sampai wahidi parak jam 11. Coba bayangkan berapa jam. Habib ulun kada merasa sakit, kada bibai. Murid ulun nyaman-nyaman aja bibai. Tambah malam tambah nyaman bibai ya. Masal luar biasa pian. Mantap benar. Sesaat saja duduk di majlisil ilmi lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Budak sudah terdelegi weh ini. Bukan budak halus, bukan. Budak kada kawa memerdekakan lagi, tapi pahala memerdekakan budak sampai wayah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya duduk di majlis ilmu sesaat, kada berjam-jam, kada bawa pulpen, kada bawa buku, kada bawa makanan, bahkan mencari makanan. Masya Allah. Pokoknya datang bawa awak sebatangan. Ujar Rasulullah, lebih baik
bagi Allah, di mata Allah subhanahu wa ta'ala daripada memerdekakan 1000 budak. Luar biasa. Wa nadaruka ila wajhil alim khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Memandang wajah Abah Guru Sufyan, memandang wajah Habib Naufal, Habib Muhammad, Habib Kai Abdurrahman, Habib Abuya Habib Alwi, Habib Hasan, memandang wajah-wajah yang mulia ini, ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun min alfi farasin tasaddaqta biha fisabilillah. Lebih baik daripada bersedekah atau berinfak 1000 kendaraan kuda. Mungkin ini setara dengan kuda itu apalah? Ya, motor. Mana ada sepeda motor. Ya, ini kudanya kuda Australia baik. Terlarang. Nah, bukan kuda tanah hulu, bukan. Ini kuda Australia. Kuda Australia itu bisa sampai 100 juta. 100 juta itu ya otokarimun lah. 1000 otokarimun diinfakkan ke Abah Guru Sufyan. Adakah orang di sini nang wanit nang kayak itu? Kada usahakin oto lah. Ujian sidin sapidah motor. 1000 sapidah motor. Guru, ulun berisi 1000 sapidah motor. Ulun hendak sodakohkan lawan pian. Adakah nang kayak itu di sini? Jangankan 1000 sapidah mutur, sabiji sapidah mutur pun ngalih banar. Bojol. Duduk pian di sini, pian mendapatkan nilai sodakoh lebih baik daripada sodakoh 1000 sapidah motor. Coba bayangkan, luar biasa. Allahu Akbar. Wa nadaruka wassalamuka ma'al alim. Bersalaman, berjabatan tangan dengan orang alim. Tapi ingatlah, kena pas bulikan jangan disalami nih kena Habib Muhammad, Habib Hasan. Cukup gini aja ya. Bib, dadah, bib, dadah. Iya, jangan kena takut ada yang sarik kena pilih sini sarik kena. Iya, salam muka yang lelakiannya boleh kena. Salaman dengan beliau. Sayang selagi ada di sini beliau. Ini ngalih didapati ini orang nih. Kalau bukan di majlis ini kada kawan didapati nih. Nih, jadi selagi ada di sini ini luar biasa. Mutiara salami. Ciumi tangannya kalau bisa 10 kali. Nah. Masya Allah. Kenapa? Ujar Rasul, wassalamuka ma'al alim. Anda bermusafahah dengan orang alim. Khairun laka min ibadati alfi sanatin. Lebih baik nilainya bagi Allah daripada Anda beribadah sampai 1000 tahun. Sallu ala Muhammad. Luar biasa. Bagaimana Rasulullah secara tidak langsung mengangkat derajat martabat para ulama, karena di balik kandungan jasad para ulama, batang tubuh para ulama, mengalir ilmunya Sayyidina Muhammad, cahayanya Sayyidina Muhammad, apalagi para habaib, Masya Allah, darah dagingnya tersambung dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat, menilai begitu mulianya para ulama, orang-orang yang berisi ilmu, nan kayak apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bujur apa bujur? Bukan hanya para ulamanya saja, tapi umatnya secara umum dimuliakan oleh Allah karena memuliakan Allah terhadap Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pian ini orang-orang yang mulia luar biasa. Sampai Rasulullah menjanjikan pian seberataan karena di akhirat pian akan dikumpulkan dengan Sayyiduna Muhammad. Rasulullah memuliakan pian dengan menganggap pian sebagai bingsanaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam nih. Rasulullah menyampaikan yang terakhir. Ini 2 kali terakhir nih. Ujar Rasul nih terakhir bujurannya. Nah, pian hendak belikan galak? Beluman lagi. Belum, masih sigar. Nih ujar Rasulullah di terakhir. Nih mengangkat pian Rasulullah luar biasa. Makanya malam ini tanamkan cinta kita kepada Rasulullah. Kalau sudah modalnya pian bulik membawa cinta kepada Rasulullah, tidak ada ngalihnya kita beribadah kepada Allah. Karena cinta tadi itu akan mensupport, mendorong pian untuk bisa melaksanakan semua syariat Nabi Muhammad SAW. Bujur apa bujur? Love is a blade. Cinta itu adalah buta.
Ya, bangun subuh itu susah betul, tapi kalau sudah memandang Rasulullah tidak ada susah. Orang belum bangunan, kita sudah bangun lebih dahulu. Bujur apa bujur? Nah, kayak itu. Biasa lakinya yang menggarak, ini bininya yang menggarak. Hei, bangun sembahyang dulu, kita sembahyangan. Masya Allah. Karena apa? Nih kekuatan cinta dalam hati kepada Sayyidina Muhammad. Insya Allah kalau sudah ada cinta kepada Rasul, tidak ada yang meninggalkan sholat 5 waktu. Bujur. Amin ya Rabbal. Ujar Rasulullah, Tubah liman ro'ani wa amanabi. Beruntung bagi orang yang melihat aku dan iman kepada aku. Masya Allah. Beruntung. Itu perumpamaannya para sahabat. Sahabat nangkal melihat Rasulullah, memandang Rasulullah dan iman kepada Rasulullah. Bujur apa bujur? Nah, berarti para sahabat sudah mendapatkan nilai tersendiri dari Rasulullah, bahwasanya para sahabat semuanya orang-orang yang beruntung, orang yang dijanjikan, orang yang mendapatkan keberuntungan nanti di akhirat. Sekarang umatnya, summa tubah sampai 7 kali Rasul mengulangi. Kemudian ujar Rasulullah, beruntunglah liman lam yarani wa amanabi. Bagi orang yang belum pernah melihat saya, tetapi di dalam hatinya tertanam iman kepada saya. Masya Allah. Saya hendak bertakun lawan bubuhan acil, julak, ninik, kai, sebarataan. Iman enggak kepada Rasulullah? Iman apakah ada lawan Rasulullah? Yang keras suaranya gratis, iman apakah ada? Iman, alhamdulillah. Kemudian su'ila Rasulullah, ditanya Rasulullah SAW, aro'aita ya Rasulullah, man amana bika wa saddaqaka walam yaraka. Bagaimana pendapat pian ya Rasulullah berkaitan dengan orang yang iman kepada pian, percaya, mempercayai pian, cinta kepada pian, akan tetapi belum suah bubuhannya itu melihat pian, belum suah, belum. Tapi dalam hatinya rindu dengan pian, percaya dengan pian, iman dengan pian, mahabbah kepada pian. Nah, kayak apa pendapat pian? Apa ujar Nabi? Ulaika ma'i. Itu bubuhannya wahai para sahabatku, karena akan bersama-sama dengan aku. Masya Allah. Ulaika ma'i. Bubuhannya acil julak. Dari sungai Kapi, sungai Mahakam, sungai apa lagi tuh? Sungai-sungai lainnya. Sungai Kerbau. Ada lagi? Sungai Lais, sungai Nila. Ada apa lagi tuh? Pokoknya sungai Mahakam beserta dingsanak-dingsanaknya. Masya Allah. Wa akhwatuha tuh. Apa ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tuh bubuhannya kaina bersama-sama dengan aku. Masya Allah. Jadi pian dijanjikan kena bersama Rasulullah di yaumil qiyamah. Amin. Tidak berhenti sampai di situ, ujar Nabi, ulaika ikhwani. Itu nenek-nenek yang sudah ompong giginya. Itu acil-acil, julak-julak nang bungas-bungas beheri. Itu bubuhannya adalah dingsanak kok. Kita dianggap dingsanak oleh Sayyidina Muhammad. Pian kalau dianggap dingsanak sama guru Supian aja sudah himung banar, bujur-bujur. Apalagi dianggap dingsanak sama gubernur, wah tambahnya lagi himung. Dianggap dingsanak sama Habib Hasan, himung. Ini yang menganggap dingsanak kepada pian itu adalah Sayyidina Muhammad. Sallu ala Muhammad. Mana yang cinta dengan Nabi Muhammad? Angkat tangannya, buktikan malam ini kita cinta kepada Rasulullah. Siap kita berkorban untuk Sayyidina Muhammad. Mana pengorbanan Anda? Angkat tangannya. Kalau tidak mengangkat tangannya, aku doakan keras tangannya. Kena. Masya Allah, inilah orang-orang ya Rasulullah yang cinta dengan pian. Semuanya mengangkat tangannya demi mereka mencintai pian ya Rasulullah, demi menuangkan rindunya kepada pian ya Rasulullah. Ya Rasulullah, pandanglah mereka semua yang angkat tangan ya Rasulullah. Masukkan bubuhannya ke dalam surga Allah bersama pian ya Rasulullah. Kumpulakan bersama pian ya Rasulullah. Kumpulakan bersama pian ya Rasulullah. Ya Rasulullah, pandang kami, berikan kami syafaat ya Rasulullah. Berikan kami syafaat ya Rasulullah. Kami rindu kepada pian ya Rasulullah.
malam hari ini dan seterusnya pandang kami ya Rasulullah. Pandang kami dengan pandangan kasih sayangmu, mahabbahmu kepada kami ya Rasulullah. Kami hendak mengucap salam kepada pian ya Rasulullah. Kami hendak mengucap salam kepada pian ya Rasulullah. Sampaikan dan terimalah sampaikan salam kami ya Rasulullah. Terimalah salam kami ya Rasulullah. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam. Angkat tangannya semuanya. Angkat semuanya tangannya. Goyangkan tangannya. Lambaikan untuk Rasulullah. Pejamkan matanya. Bayangkan wajah Rasulullah sedang memperhatikan kita, mencintai kita, tersenyum terhadap kita semuanya. Habibi salam, Habibi salam alaika. Habib. Semuanya suaranya korbankan. Ya aunal gharibin salam alaika. Amnun wa salamun salam alaika. Ya aunal gharibin salam alaika. Amnun wa salamun salam alaika. Ahmad ya Habibi salam alaika ya Rasulullah. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika. Habibi. Sekarang tangannya begini. Kita mengadahkan tangan kita. Kita berdoa memohon kepada Allah agar kita ditakdirkan bisa mimpi dengan Rasulullah. Karena tidak ada orang pernah merasakan bahagia yang hakiki dengan sebahagia-bahagianya selain daripada setelah memandang Rasulullah. Setelah memandang wajah Rasulullah, itulah hakikat kebahagiaan. Ru'yatul Rasul itu adalah khairun ni'am, sebaik-baiknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tidak mustahil Acil Julak di sini kalau hatinya terhubung dengan Rasulullah, Rasulullah terpanggil sehingga datang di dalam tidur pian sebentar. Itu tidurnya kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Itulah kenikmatan yang hakiki bisa memandang Rasulullah, hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Sekali lagi, alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Semuanya korbankan suaranya. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah,
kami sebagai umatmu ya Rasulullah ya Habib Allah, kurniakanlah syafaatmu semuanya. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma ya Rasulullah, hadirlah dalam tidur kami ya Rasulullah walaupun sesaat. Salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rasulullah, hadirlah dalam tidur kami walau sa'ah, walau lahzah, sekalipun sesaat. Amin ya rabbal. Yang terakhir ini terakhir bujulan ini, ingin saya berbagi hendak memberi oleh-oleh dengan pian. Siap apa tidak? Yang keras siap apa tidak? Oleh-oleh ini apabila pian mengamalkan, pian sugih. Hendak sugih apa kada? Hendak berisi rumah seorang, hendak berisi oto seorang, hendak hutang terbayar, hendak laki kada berbini lagi, hendak nang lakian hendak berbini apa kada. Nah nih, ini oleh-oleh ulun ini apabila pian amalkan, pokoknya dijamin pian sukses dunia akhirat, senang dunia akhirat, bahagia dunia akhirat pian. Amin. Mau apa kada? Siap apa mengamalkan? Ini amalan sebujurnya dari Rasulullah. Ulun hanya menyampaikan saja. Ujar Rasulullah, man shalla alayya fi yaumin mi'ata marratin qadallahu lahu mi'ata hajatin. Yang artinya, ujar Rasulullah, siapa orang nang membaca solawat lawan aku setiap harinya 100 kali, maka Allah akan mengabulkan 100 hajat baginya. Masya Allah. 70 minha li akhiratihi wa 30 minha li dunyahi. 70 dari 100 kabul hajat itu dipending, diandap oleh Allah, karena pas pian bulik ke hadapan Allah sudah disediakan oleh Allah. Nih hajat pian 70 setiap harinya, nang dimana pian pada saat itu membaca sholawat 100 kali kepada kasih Rasulullah. Nih hajatnya. Yang untuk di akhirat, nih aku julung ke pian. Salasid yang 30-nya di dunia, 30-nya di dunia. Ini 30 item pian. Bujur pian mengharap kepada Allah dengan sholawat kepada Rasulullah. Tidak mustahil hajat pian kabul semuanya. Pasti akan dikabulkan oleh Allah. Baca 100 kah? Siap apa siap? Bib sholawat apa bib? Terserah pian, nang hafal, nang handap panjang, nang handap terserah. Yang penting sholat. Baca 100 kali. Ini wasiat ulun. 100 kali jangan sampai kada itu. Jangan sampai kurang. Ya, setiap harinya insya Allah pian kita seberatan sugih dunia akhirat. Selamat dunia akhirat. Berdapat dengan Nabi Muhammad insya Allah. Kalau sudah berdapat dengan Nabi, pasti berdapat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yuti'illaha war rasul ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin siddiqin wasyuhada wassalihin. Semuanya dapat. Sudah cinta dengan Allah, cinta dengan Rasulullah, berkumpul dengan Allah dan Rasulnya, dengan para siddiqin, syuhada wassalihin, para tuan-tuan guru yang kita cintai, berdapat kena di sana insya. Siap apa siap? Siap apa siap? Yang keras siap apa siap? Yang bersolawat siap?
Siap membela Nabi? Siap? Siap mencintai ulama? Siap? Siap membela ulama? Siap? Takbir! Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah rahimahullah.